Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar manajemen akan mempresentasikan materi pengantar manajemen yang berkenaan dengan pengembangan struktur organisasi. Anggota kami terdiri dari Hafiz Fajari dengan NIM 200502110078, Dewa Kusuma dengan NIM 200502110079, dan Diah Nuritasari dengan NIM 200502110080. Pengertian dari pengorganisasian. Menurut Stoner tahun 1996, pengorganisasian merupakan proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan menurut T. Handi Handoko tahun 1999, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupnya. Kemudian pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan-susunan atau komponen-komponen dalam organisasi, di mana struktur organisasi merujuk kepada cara di mana pembagian kerja dan kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dibagi, diorganisasikan, dan dikoordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Kemudian ada aspek utama dalam penyusunan struktur organisasi. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah departementalisasi, yang merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Kemudian ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi merupakan proses pemaduan sasaran dan kegiatan unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tanpa koordinasi, para individu dan bagian-bagian akan kehilangan pemahaman akan peran mereka di dalam organisasi dan tergoda untuk mengejar kepentingan khusus mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan tujuan organisasi yang lebih besar. Kemudian rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit kurang baik. Baiklah, kita akan menjelaskan mengenai faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, jadi strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya. Struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Kemudian yang kedua ada ukuran organisasi, yaitu terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linear. Alih-alih ukuran mempengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun, dampak ukuran menjadi kurang penting saat organisasi meluas. Yang ketiga ada teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial SDM dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis dan dinamis. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional.
Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Maksudnya adalah menggabungkan semua orang yang terlibat dalam satu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Kelebihan lainnya dari struktur organisasi fungsional ini adalah bahwa bentuk ini mempermudah supervisor. Di samping itu, struktur fungsional mempermudah mobilisasi keterampilan-keterampilan khusus dan mengalokasinya ke bagian-bagian di mana keterampilan itu paling dibutuhkan. Dan ini merupakan contoh struktur organisasi fungsional. Dipimpin oleh direktur, lalu di bawahnya ada manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Yang kedua ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional atau divisional structure organization adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Dan ini merupakan contoh struktur organisasi divisional. Di paling atas ada direktur utama, di bawahnya lalu ada wakil direktur divisi komponen. Di bawah wakil direktur divisi komponen ini ada manajer IC, manajer display, manajer baterai. Lalu di bawah direktur utama juga ada wakil direktur divisi perangkat. Nah, divisi perangkat juga mempunyai bawahan yaitu manajer smartphone, manajer tablet PC, manajer laptop. Yang terakhir ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks atau matrix struktur organization adalah merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multikomendo di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan divisional. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Dan ini merupakan contoh struktur organisasi matriks. Dipimpin oleh presiden direktur, lalu presiden direktur ini mempunyai bawahan yaitu dari divisi fungsional ada manajer departemen teknis, departemen produksi, manajer departemen pembelian, manajer departemen administrasi, dan lain-lainnya. Ini merupakan dari divisi fungsional, sedangkan dari divisionalnya itu ada manajer proyek A, manajer proyek B, manajer proyek C. Nah, ini aliran wewenang vertikal dari manajer aliran vertikal itu merupakan wewenang dari manajer-manajer departemen fungsional. Sedangkan garis horizontal menggambarkan suatu tim proyek atau tim bisnis yang dipimpin oleh seorang manajer kelompok atau manajer proyek yang ahli dalam bidang spesialisasi yang ditugaskan kepada tim itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.